Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah fatiris samawati wal ardh ووهب لنا نعم الكثيرة ويجعلنا من المسلمين ولم يجعلنا من الكافرين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي تنهل به اللقب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ولا نبي بعد. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العزيز نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Surah Tahrim Al-Ayat 6. Ma'asyiral Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik ini Allah kembali menunjukkan kuasa-Nya kepada kita semua. Kita diberi kesempatan untuk hadir ke masjid ini. Kemudian dengan kehadiran kita ke masjid ini adalah menunjukkan pula bukti kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan semua aktivitas kita di luar sana yang barangkali aktivitas itu memberikan keuntungan kepada kita, memberikan profit yang banyak untuk kita, tapi kita sadar bahwa kita ini hamba Allah yang mesti bersyukur. Kita tinggalkan semua aktivitas itu, kemudian kita hadir ke masjid ini dalam rangka mewujudkan atau memanifestasikan rasa syukur kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kalimat pendek yang mana kalimat pendek itu diucapkan dengan keikhlasan hati seorang hamba. Maka kalimat itu memberikan efek kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergetar arsy Allah ketika hambanya membaca kalimat yang pendek ini dengan keikhlasan hati. Kalimat itu adalah kalimat ungkapan syukur kepada Allah, yakni kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma'asyiral Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersalawat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebagai seorang hamba atau umatnya Muhammad, maka kita mesti harus selalu dan senantiasa untuk berselawat kepadanya. Karena itu adalah menunjukkan bahwa kita sebagai umatnya. Barangkali di antara kita yang hari ini masih jauh dari kebaikan, atau mungkin kita tidak mendekati kebaikan. Barangkali itu adalah kita kurang berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidan, sallallahu alaihi asyran." Barang siapa bersolat kepadaku satu kali, maka Allah akan berikan kebaikan 10 kali untuknya karena bersolat satu kali tersebut. Oleh karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita untuk melakukan autokritik pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah sering berselawat pada Muhammad?
Atau jangan-jangan kita pelit untuk bersolat pada Muhammad. Ketika kita mendengar nama Muhammad, kita diam saja. Padahal di saat kita mendengarkan kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jangan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, dan itu akan memberikan 10 kebaikan kepada kita. Kemudian khatib juga berwasiat untuk diri khatib dan kita semuanya yang ada di masjid ini. Marilah kita selalu tingkatkan takwa kita. Kita upayakan takwa kita terus meningkat dan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan takwa kita kepada Allah. Karena sesungguhnya takwa itulah bekal yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada Jumat kali ini izinkan khatib untuk menyampaikan khutbah singkat yang bertemakan tentang konstruksi kepemimpinan dari rumah tangga. Momentum hari ini adalah bagian dari proses yang telah kita lewati. Maka perlu ke depan pun kita mempersiapkan dari momentum-momentum yang telah berlalu tersebut. Maka sesungguhnya kita perlu menyadari sejatinya kita ini diciptakan Allah adalah sebagai pemimpin. Sejatinya kita hadir di atas dunia ini memimpin bagaimana kita bumi ini bisa lestari, bisa bumi ini tetap menjadi indah tanpa ada kerusakan di sana sini. Maka khatib melihat bahwa perlu untuk pembentukan pemimpin yang hadir di atas dunia tidak datang dengan serta-merta, tapi perlu ada pembentukan sehingga muncul karakter-karakter yang bisa didambakan untuk oleh semua orang, dan itu berawal tidak jauh dari lingkungan kita sendiri, tepatnya ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, bahwa kita ini masing-masing adalah pemimpin, maka kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin adalah pemimpin bagi yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumahnya, dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya itu berserta memimpin anak-anaknya. Dan setiap kita masing-masing adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu diminta pertanggungjawabannya. Rawahu muttafaqun alaih. Maka perlu kita untuk melihat dengan dinamika yang terjadi hari ini, dengan berbagai macam kompleksitas yang kita jalani dan kita rasakan, maka itu perlu ada pembinaan. Kenapa? Karena dengan pembinaan itu kita terhindar dari api neraka. Sebagaimana dalam surat Tarim ayat 6 yang khatib bacakan di awal. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Kita pelihara diri kita. Kita persiapkan diri kita dengan sebaik mungkin agar kita terhindar dari api neraka, dan kemudian kita persiapkan juga keluarga kita. Kalau hanya kita saja yang kita persiapkan, kemudian kita lupa mempersiapkan keluarga kita yang ada di bawah pimpinan kita, maka kita akan juga menanggung akibatnya dari keburukan orang-orang yang ada di belakang kita itu. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Muhammad Rashid Ridho dalam Tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa sesungguhnya ayat itu meminta kita untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dengan cara ajari dan beradab. Apa yang maksud dengan diajar? Diberi ilmu pengetahuan dan kemudian dia bisa punya adab. Dengan adab inilah muncul tingkah laku, muncul perilaku yang itu bisa membuat kehidupan tertata dengan baik. Maka dengan hal tersebut, khatib mengambil sebuah kesimpulan. Setidaknya ada 3 hal yang khatib sebut dengan salatatun taqwiyatun binaun qiyadatun minal usra.
bahwa ada 3 hal yang mesti kita kuatkan, penguatan untuk membentuk kepemimpinan yang kokoh, mulai dari rumah. Mulai dari rumah. Bagaimana dia kelak akan menjadi seorang ayah, misalkan dia seorang laki-laki yang kemudian dengan dia sebagai seorang ayah itu mampu menjadi pemimpin yang baik, maka kita hari ini menyiapkan. Pertama, yang disebut dengan taqwiyatul ilmiyah. Kita perlu menguat penguatan itu dengan ilmu pengetahuan. Maka kita sebagai seorang bapak, kita sebagai seorang ayah hari ini, kita dorong dan kita bimbing anak-anak kita untuk selalu menuntut ilmu. Baik ilmu formal maupun non formal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil 'ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilm." Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia ini mesti dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat dengan ilmu. Kalau ingin berhasil kedua-duanya, dunia dan akhirat, dengan ilmu. Maka ilmu mesti kita tanam dan kita dorong pada anak-anak kita, sehingga itu menjadi bekal bagi dia kelak. Karena ilmu adalah jendela dunia, sehingga dengan ilmu yang banyak, wawasan yang luas akan membuat dia kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup ke depan. Bukankah Allah juga mengingatkan kepada kita, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan adalah orang-orang yang diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat kelak, selagi masih menggunakan ilmu pengetahuannya itu untuk kepentingan amal saleh. Hari ini betapa banyak kita melihat masih ada orang-orang tidak kuliah, masih ada orang tidak sekolah, tidak mengenyam pendidikan dengan alasan materi yang tidak ada. Tapi di sisi yang lain, orang-orang muslim banyak menjadi yang disebut dengan agniya, kaya raya. Tapi sayang, harta yang banyak yang kaya itu hanya untuk keperluan sendiri. Tidak lupa dan tidak ingat untuk membaginya kepada orang lain. Karena sesungguhnya ketika orang kaya membantu orang miskin untuk meneruskan pendidikannya, kemudian pendidikannya itu ilmu tersebut terus mengalir, maka pahalanya pun terus mengalir kepada orang yang memberikan materi untuk menuntut ilmu tersebut. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita terus dorong orang-orang yang ada sekitar kita agar bersemangat mengejar ilmu pengetahuan. Karena ilmu ini penting, apalagi ilmu agama yang menjadi pondasi dan pegangan menghadapi berbagai cobaan, godaan dari syaitan laknatullah. Maka tidak heran jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya berjudul Talbisul Iblis menuliskan, sesungguhnya syaitan itu tidak akan menjerumuskan seorang muslim dengan harta, tidak hanya menjerumuskan seorang muslim dengan wanita dan seterusnya, tetapi syaitan menjerumuskan seorang muslim dengan cara menjauhkannya dan membuatnya enggan belajar ilmu agama. Maka di saat kita mendengarkan, misalkan ada pengajian-pengajian, ada kajian-kajian, dorong diri kita dan keluarga kita untuk menghadiri itu. Karena itu akan memberikan manfaat buat kita untuk menjalankan tugas kita sebagai khalifah di atas dunia ini. Memudahkan kita ketika kita punya ilmu pengetahuan agama yang luas dalam beramal di atas dunia ini. Sehingga apa? Amal kita bukan amal yang disebut dengan amalun abasan, amal yang sia-sia, tapi menjadi amal yang bermanfaat dan kemudian amal yang makbulah,
amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua hanya dapat dengan cara menuntut ilmu. Maka dorong anak-anak kita, tidak hanya anak kandung kita, tapi ada anak-anak yang ada di sekitar kita. Laisa min bati ummahatikum akhun. Sesungguhnya tidak semua yang dilahirkan dari perut ibumu itu ada saudara. Berarti siapapun dia, selagi masih seiman, seakidah, maka sungguh itu ada saudara kita. Maka itu ada bagian kandung dari dalam diri kita. Dan itu perlu kita bantu dan kita dorong agar mereka memiliki ilmu yang luas. Dengan ilmu yang luas, dunia akan dikuasai. Kemudian yang kedua adalah takwiyatul akhlaqiyah. Takwiyatul akhlaqiyah. Perlu sekali kita untuk mempersiapkan generasi-generasi kita yang memiliki akhlak yang baik. Karena dengan ilmu yang luas tapi tidak punya akhlak yang baik, maka ilmunya akan disalahgunakan untuk kepentingan syaitan laknatullah. Bagaimana kita mempersiapkan pemimpin yang baik kalau akhlak tidak punya? Bayangkan ketika seorang bicara kemudian mic dimatikan, di saat memberikan hadiah malah hadiah dengan dilempar-lempar. Itu karena tidak punya akhlak. Tidak bisa menempatkan bagaimana layaknya untuk memberikan sesuatu kepada orang. Inilah yang perlu kita dorong, kita sokong anak keturunan kita untuk memperkuat akhlaknya. Dapat dari mana akhlak itu? Tentu sekali lagi dari pembelajaran dan proses-proses yang dia rasakan di dalam rumah maupun di sekolahnya. Kalau dia berakhlak, maka dia akan tahu kira-kira apa yang akan dia ucapkan. Kalau dia memiliki moral, dia akan tahu apa yang sikap yang akan dia tunjukkan kepada orang-orang yang ada di hadapannya, kepada orang-orang yang dia pimpin. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khair aw liyasmut, maka dia akan sedikit berkata-kata yang baik saja atau dia diam. Karena itu adalah adab seorang mukmin. Dia tidak akan banyak bicara, yang artinya pembicaranya itu justru menjerumuskan dia ke neraka. Tapi seorang mukmin itu adalah selalu berkata perkataan benar. Kalau tidak mampu dia berkata benar, dia akan diam. Dia diam. Supaya apa? Tidak terjerumus dalam perkataan maupun perbuatan menuju dosa. Maka kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai papa, maka salah satu proses pembelajarannya itu ada sama kita. Ada sama kita. Bagaimana kita bertingkah laku di rumah, maka menjadi contoh dan ditiru oleh anak-anak kita. Sementara kita berkeinginan anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin hebat, tidak hanya untuk bangsa, setidaknya untuk diri mereka dalam mengarungi kehidupannya ke depan. Maka kita perlu memberi contoh. Kita perlu memberi contoh dan permisalan kepada anak-anak kita itu, sehingga kita menjadi role model oleh anak-anak kita sendiri dalam bersikap dan tingkah laku. Tentu sumbernya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang perlu kita kuatkan adalah taqwiyatul jasadiyah. Bagaimanapun hebatnya ilmu pengetahuan, begitu sopannya adabnya, tapi di saat dia badan dan fisiknya kita pelihara, maka justru itu akan membuat dia tidak bisa beraktivitas, dia tidak bisa memimpin, dia tidak bisa mengomandoi. Maka ketiga hal ini mesti kita ingat, mesti kita kolaborasi menjadi satu kesatuan. Kita kuatkan dengan ilmu pengetahuan, kita kuatkan dengan akhlak yang baik, dan tentu fisiknya kita pelihara. Jangan pernah beri makan anak-anak kita dari sumber yang tidak jelas.
Jangan pernah beri minum anak-anak kita dari pendapat yang tidak ditahu dari mana asal. Karena sesungguhnya itu tanpa kita sadari, kita telah merusak fisiknya dari makanan dan minuman berasal dari uang yang tidak jelas itu. Oleh karena itu perlu sekali lagi kita berhati-hati supaya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin hebat, mendapatkan pemimpin-pemimpin kuat yang sumber pemimpin itu berdasar dari rumah tangga kita. Maka khatib mengingatkan untuk diri khatib dan kita semuanya, perkuat keluarga kita itu dengan ilmu, dan kemudian ajari dengan akhlak yang sopan santun yang baik, dan terakhir pelihara dan jaga dengan asupannya sehingga dia punya fisik yang hebat dan kuat serta tangguh. Faqtabiru bil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Muhammad. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dengan malaikat bersolawat untuk Muhammad, apalagi kita yang hambanya ini, kita umat Muhammad. Maka khatib mengajak diri khatib dan kita semua perbanyak selalu untuk bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian insyaallah nanti dari akhirat akan memberikan syafaat kepada kita. Perbanyak bersolawat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka anta kulli syai'in qadir. Allah fir lana dhunubana wa dhunub walidayna wa dhunub walidayna wa dhunub walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Duhai Allah yang Maha Pengasih yang lagi penyayang, ampunlah dosa kedua orang tua hamba, ampunlah dosa hamba dan kedua orang tua hamba, ampunilah dosa kedua orang tua hamba, baik yang hidup atau yang sudah meninggal ya Allah. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang memberi kasih dan sayang kepada mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami di saat kami masih kecil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wa 'afwan al hisab. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana taqabbal minna du'aana wa siyamana wa qira'atana wa qiyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wallahu ya'lamu mimma tasna'un. Aqimissalah.